Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya akan ajarkan tentang array. Jadi array ini banyak peruntukannya. Sebelumnya saya mau kasih tahu. Jadi kita sudah pernah sebelumnya belajar tentang array ya, cuman kita nggak dalami. Nah ini saya dalamkan pelajaran tentang array supaya kalian lebih tahu banyak tentang hal tentang ini, karena ini paling sering dipakai nantinya ya. Langsung saja masuk ya ke materinya. Nah yang pertama, apa itu array ya? Array itu adalah sebuah sebuah variabel yang menampung banyak nilai ya. Sebuah variabel yang menampung banyak nilai atau tempat penampungan nilai, tempat data ya, tempat ditampungnya banyak data di situ. Jadi kalau variabel biasa ya, variabel biasa misalnya kita bikin sebuah variabel day, isinya Senin. Jadi ini namanya sebuah variabel ya, bukan sebuah array. Tapi ketika kita ingin membuat satu variabel, misalnya days, banyak harinya ya. Nah terus dia punya banyak data Senin misalnya, terus ada Selasa ya. Nah kita nggak bisa membuatnya dengan seperti ini. Kita butuh namanya array ya. Nah array itu menampung banyak data dari menampung banyak nilai ya, seperti itu. Nah terus lanjut ya. Jadi membuat array itu ada dua cara. Yang pertama ada cara lama dan ada cara baru ya. Untuk cara lamanya sendiri ya, saya hapus dulu ini ya. Cara lama itu dengan seperti ini ya. Misal kita bikin variabel array namanya days. Nah kita membuatnya seperti ini ya. Ini namanya cara lama. Di sini kita tampung datanya ya, misal hari Senin, Selasa, Rabu ya. Oke. Nah terus ada juga cara baru ya, cara baru. Nah kalau ini cara yang paling menurut saya singkat ya, tapi kita bisa pakai keduanya, enggak apa-apa. Cuman saya sarankan pakai cara yang baru aja supaya kita lebih update. Kalau cara yang baru, misal kita bikin months ya, bulan kayak gini. Nah dia cuman pakai tanda kurung siku kayak gini. Misal Januari, Februari, Maret, kayak gini ya. Ya, terus lanjut lagi. Ya, jadi itu tadi cara lama, cara barunya. Nah, terus ada menampilkan array-nya seperti apa ya. Jadi menampilkan array itu bisa dengan tiga cara ya. Dua cara kalau untuk menampilkan keseluruhan datanya, tapi ada juga menampilkan cuma satu elemen pada array ya. Kalau untuk menampilkan semua datanya, kita bisa menggunakan file dump atau bisa juga menggunakan printr ya. Bedanya apa? Kita langsung lihat aja ya. Jadi kalau kita menampilkan data array, kita nggak bisa tampilin dia kayak gini ya. Echo misalnya days kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini pasti yang dibaca adalah error ya, kayak gini ya. Jadi dia tidak membaca data kita ya. Tidak membaca semua datanya, karena kalau kita memanggil cuman variabelnya seperti ini, itu sama dengan kita kayak memanggil sebuah kita mau butuh pulpen tapi kita cuman panggil tempat pulpennya ya. Jadi bukan tempat pulpennya yang kita panggil, tapi yang kita harus panggil untuk tampilkan datanya tuh
pulpennya itu sendiri ya. Tuh, maksudnya kita nggak bisa memanggil variabelnya langsung seperti ini. Kita butuh namanya vardam ya. Vardam kayak gini, terus kita panggil misal days kayak gini ya. Nah, kalau kayak gini baru tampil vardam itu kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi di situ muncul ya, ada array 3 data yang ditampung ya. 3 nilai yang dimulai dari indeks 0. Jadi namanya yang seperti ini itu namanya indeks ya. Indeks 0 ya. Indeks 0 itu terdiri dari 5 string ya. Jadi ada 5 huruf di dalamnya ya. Ada Senin, terus yang indeks pertamanya ada Selasa, indeks keduanya ada Rabu. Jadi ingat array itu dimulai dari indeks 0 ya, bukan dimulai dari indeks 1 tapi dimulai dari indeks 0. Seperti itu. Terus lanjut ya, bisa juga dengan saya kasih BR di sini ya supaya ada spasinya. Misal print R ya. Ini print R, kita panggil misal si bulan months kayak gini ya. Maka dia akan tampil seperti ini ya. Jadi array dia langsung tidak perlu tampilkan lagi berapa arraynya, tapi dia langsung tampilkan ada 0, ada 1 dan ada 2 gitu ya. 0 di data 0 itu ada nilainya ada isinya Januari, Februari dan Maret. Jadi kalau pakai print R dia lebih singkat ya, langsung menampilkan datanya gitu. Terus ada lagi untuk menampilkan cuman satu elemen pada array ya, atau cuman menampilkan satu data saja ya. Nah, itu untuk menampilkan data seperti itu kita bisa menggunakan echo ya. Echo misal kita mau tampilkan hari. Nah, ingat ya. Jadi yang pertama ini dimulai dengan indeks 0 ya. Jadi kita panggil indeksnya, dia ada mulai dari indeks 0 kayak gini ya. Nah, kalau kita panggil seperti ini baru muncul datanya ya. Bukan hari ya, tapi days, sorry. Nah, ini ya Senin. Sorry, saya kasih dulu BR supaya ada spasinya. Nah, ini ya Senin. Oke. Kasih 2 supaya agak jauh. Nah, ini. Terus kalau kita panggil 1, nah, yang terpanggil Selasa. Jadi begitu ya. Ini untuk menampilkan satu data saja. Gitu. Lanjut. Jadi terus selain menampilkan, kita juga bisa menambahkan elemen baru pada array ya. Elemen baru contohnya seperti ini. Kita mau misalnya kita sudah punya days ya, banyak hari. Kita mau tambahin Kamis ya. Untuk tambahinnya kita sisa memanggil kembali variabelnya is days ya, kayak gini. Terus tambahin kurung siku kayak gini. Terus kasih sama dengan apa datanya. Misalnya Kamis ya, Kamis. Kayak gini. Kasih titik koma. Ya. Kalau sudah, nah kalau kita panggil kembali, misal kita pakai print R aja ya. Kita panggil kembali dia ya. Jangan lupa kasih echo supaya dia ada jarak ke atas ya. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nih ya. Sorry. Days ya. Nih ya. Senin, Selasa, Rabu, dan ada yang ketiga ada Kamis. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian tambahin lagi ini ke bawah, Jumat misal ya. Jumat. Nih ya. Dia tampilkan juga Jumat. Oke,
Saya rasa itu mudah ya bagi kalian. Terus nah ini yang terakhir ada untuk menampilkan semua datanya ya, semua datanya secara satu persatu, bukan lagi dalam bentuk print R atau kita mau tampilkan dia dalam bentuk echo ya, cuman data seperti ini saja. Nah itu dengan menggunakan perulangan ya. Perulangan yang kita gunakan itu namanya for each ya. Jadi ini perulangan yang khusus untuk mengulang sebuah data array ya. Jadi ini hanya untuk mengulang data array. Data biasa itu tidak bisa diulang dengan for each ini. Nah, contoh penggunaannya seperti apa ya? Kita bikin dulu di sini. Kalau ini menampilkan array. Nah, di sini menampilkan perulangan array ya. Terus menampilkan data menggunakan perulangan array for each dalam kurung for each. Nah, ya jadi kayak gini. Yang ini saya rasa jangan deh, kita harus bikin ini baru, atau biar ini nggak apa-apa ya. Anggap saja ini nggak ada ya, kita bikin data baru aja ya. Misal kita bikin apa ya, years misalnya ya, years kayak gini. Jadi tahun ya. Tahun misal dimulai dari 2000, gini aja deh, 2000, terus 2001, 2002, 2003 ya. Atau nggak cocok ya, pakai mount saja deh kayak gini ya. Cuman yang di atas ini kita komentari dulu, nah supaya nggak double ya. Kita ganti datanya Januari, ini aja dah gini. Ganti datanya jadi seperti ini ya, Januari, Februari, kita kasih juga April ya. Nah kayak gini. Nah terus kalau kita mau menampilkan ya dengan perulangan, kita cukup memanggil aja for each nya ini ya. Nah for each variabelnya apa ya, kita punya variabel, maksudnya ini variabel yang banyaknya apa gitu ya. Kalau ini nggak usah dulu ya, variabel yang banyaknya itu apa. Nah kita yang variabel banyaknya itu months misalnya ya. Months berarti banyak bulan ya. Banyak bulan ini dinamakan dengan dinamakan dengan satu bulan aja ya. Diganti namanya jadi dari banyak bulan cuman menampilkan satu bulan aja ya. Terus kita gunakan echo nggak usah pakai ini ya, langsung months ya, bukan months lagi yang kita panggil tapi monthnya ya. Data sendirinya, kita mau tampilkan dia secara sendiri-sendiri ya. Oke, seperti itu kayak gini. Terus kita tambahin ya, tambahin titik kayak gini, BR, atau bisa juga kayak gini ya, mount BR. Jadi tampilkan datanya sini itu berulang ya, berulang satu persatu. Jadi dia akan tampilkan Januari, Februari, Maret, April kayak gini. Ini ya. Ini karena kita panggil dia di sini. Nih ya. Januari ini jeleknya kalau kita bikin begini ya. Kita pindahin aja ya di file baru. For each titik PHP. Jangan lupa PHP. Nah, ya.
kita ganti di sini jadi for each. Nah, ini ya, Januari, Februari, Maret, April ya. Itu jadi kita menampilkan datanya satu persatu seperti ini. Oke. Nah, ya itu dulu untuk hari ini. Besok lagi saya akan ajarkan tentang array association, dan ada lagi satu, saya lupa namanya ya. Itu ya. Jadi cukup untuk hari ini, kalian praktekkan aja ini ya. Jadi kalian buat variabel, terus usahakan jangan sama dengan teman kalian bikin sendiri, misal apa, buku kah, books ya. Usahakan namanya tuh bahasa Inggris, supaya kan kalau bahasa Inggris itu kalau dia jamak sisa ditambahin s, dan kalau dia singular kita sisa hilangin s-nya. Jadi itu untuk mempermudah kita bahwa ini data yang kalau dia banyak, dan ini kalau dia sendiri, kayak gitu ya. Jadi kita biasakan diri kita menamakan sebuah variabel itu dengan bahasa Inggris, karena rata-rata memang seperti itu, menamakan sebuah variabel itu dengan kata bahasa Inggris ya, supaya kita juga melatih diri kita untuk memperbanyak kosakata kita. Itu aja ya. Terus kalau bisa kalian buat datanya itu juga dengan data yang berbahasa Inggris ya. Misal kamu tampilkan value nilai ya, atau grades ya. Grades, terus nilainya di situ bukan satu begini, tapi misal 1 kayak gini ya, 1, 2, 3 kayak gitu ya. Ya itu aja. Jadi tugas kalian ya, latihan kalian itu buat data array dan tampilkan ya. Ya untuk latihan kalian ya, kalian bisa bikin datanya itu ditampilkan di HTML ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau bisa kalian bikin kayak gini ya. Jadi saya gunakan PHP-nya tuh bisa di atas kayak gini ya, saya deklarasikannya di atas. Bisa juga ini tuh saya taruh di sini, itu sama aja ya, cuman di sini butuh titik koma ya. Jadi ini sama aja ya dengan kalian kayak tadi, dan kayak gini tuh sama aja ya. Ini sama-sama dibaca ya. Yang penting pendeklarasiannya itu selalu di atas, karena komputer itu membaca dari atas ke bawah ya, kayak gitu. Terus supaya dia ada sedikit tampilan menarik ya, di sini saya pakai div ya. Divnya itu saya kasih ini, saya edit supaya nanti tampilannya dia seperti ini ya. Jadi kalau saya tambahin data misal 60 ya, kayak gini ya. Oke. Saya kira cukup. Besok kita lanjut ya, masih ada lagi tentang array. Jangan bosan-bosan. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.